Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di PAUG Bojong Indah. Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang kita kenal sebagai Minggu Transfigurasi, sebuah penanda bahwa kita akan memasuki rangkaian masa Prapaskah. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan hikmat. Jemaat diundang berdiri dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Kita teruskan ibadah Minggu pagi hari ini. Ibadah hari ini terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Saudaraku terkasih, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hatinya. Dia sangat rindu pada kita semua. Suaranya yang lembut memanggil kita, dan dengan sabar Dia menunggu pintu hati kita terbuka untuk kita datang dan menyerahkan segala beban serta memohon pengampunan atas segala dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Yesus Kristus Tuhan, kami datang dengan segala penyesalan kami kepadamu, merendahkan hati kami, segala keangkuhan, kesombongan, iri hati, dan kebencian yang masih menggoda begitu menguasai hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan Engkau di dalam setiap perencanaan hidup kami. Perbaharuilah hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita kidungkan Kidung Jemaat dari 353 bait 1 dan 4.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Berita anugerah dan tekad hidup baru. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, marilah kita mendengarkan kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dan tanda kesiapan hati mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan kidung jemaat dari 383 bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia, hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka,
Kini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu berlaku atas kami semua. Urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, persiapan, kesehatan. Urapi semuanya ya Bapa, agar melalui hamba-Mu pengajaran firman saja dan disampaikan berdasarkan Alkitab. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Biarlah setiap orang juga dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan, dan mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kami, supaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi merupakan bagian dari surat Korintus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus hendak menjelaskan sikapnya kepada orang-orang di Korintus, khususnya orang-orang di Korintus yang mengkritik dia. Rupanya di Korintus ada orang-orang yang tidak suka sama Paulus. Mereka mengkritik dia. Kita bisa baca itu, kritikan itu dan bahkan tuduhan itu tersebar di baik di surat 1 Korintus maupun di surat 2 Korintus. Antara lain misalnya mereka bilang begini dalam pasal 2 Korintus pasal 1. Mereka bilang begini, bahwa Paulus itu tadinya rencana mau datang ke sini, tapi dia berubah rencananya. Itu menggambarkan bahwa Paulus itu pelin-pelan. Itu kata orang-orang yang mengkritik Paulus. Mereka juga yang mengkritik Paulus antara lain bilang, kalau kita baca dalam 1 Korintus, bahwa Paulus itu kok beda dari para rasul yang lain. Para rasul yang lain terima upah dari jemaat, menerima gaji dari jemaat. Paulus tidak. Rasul-rasul yang lain menikah, Paulus tidak. Itu lalu menjadi alasan untuk mereka mengkritik Paulus. Nah, saudara-saudara, ada juga mengatakan bahwa Paulus itu hanya kalau dengan surat kata-katanya keras dan tajam. Tapi kalau berhadapan muka, lembeklah dia. Bahkan lebih drastis lagi mereka katakan Rasul Paulus itu bukan rasul. Itu Anda bisa baca dalam berbagai bagian
dari surat-surat Korintus ini. Lalu apa kata Paulus? Paulus dalam ayat 1 dia bilang begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus bilang bahwa sebenarnya saya bisa melayani semata-mata karena kemurahan Allah. Karena itu saya tidak tawar hati. Dikritik, difitnah, dituduh apapun, saya tidak tawar hati. Ya. Karena saya melayani semata-mata karena anugerah Allah. Lalu saudara, ketika saya baca ini saya berenung begini. Bayangkan Rasul Paulus sehebat itu masih dikritik, masih nggak disukai. Apalagi saya si rap-rap ini. Begitu juga saya rasa, begitu juga dengan pendeta Anda, Pak Markus Kauri. Oleh karena itu, kuncinya apa? Kita ini melayani semata-mata karena kemurahan Allah. Karena sekalipun kami dikritik, kita dituduh, bahkan kita difitnah, kita tidak boleh tawar hati. Tapi Paulus tidak stop di situ. Paulus mengatakan, ternyata Injil yang saya beritakan tertutup bagi mereka. Sehingga dia bilang, ayat 3 yang kita baca tadi berkatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup bagi mereka yang tidak percaya. Dan mereka yang tidak percaya ini akan binasa. Kenapa? Paulus bilang apa? Karena bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Kristus yang kami beritakan. Nah saudara-saudara, Paulus selalu berkata bahwa orang-orang yang tertutup untuk Injil itu, salah satu hal yang membuat mereka tertutup untuk Injil itu ialah bahwa mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Pada waktu itu memang dunia dikuasai oleh kerajaan Romawi, Yunani, dan ilah-ilah mereka juga merajalela pada waktu itu. Tapi juga pada waktu itu juga secara khusus orang Yahudi ketika dikuasai oleh bangsa Persia, maka ilah orang Persia juga sangat berpengaruh dalam cara berpikirnya orang-orang Yahudi pada zaman itu. Juga termasuk orang-orang di Korintus. Dan menurut Paulus, ilah zaman itulah yang membuat pikiran mereka tertutup untuk Injil. Lalu Paulus bilang bahwa oleh karena itu, sekalipun bagaimanapun juga kami tetap memberitakan Injil. Karena apa? Injil itu adalah terang dari Allah yang menerangi hati kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah, sehingga kami bisa mengenal Allah melalui kemuliaannya itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bantahan atau sanggahan atau tanggapan terhadap orang-orang Korintus yang tidak suka sama dia, yang menuduh dia, bahkan memfitnah dia. Dia sekali lagi mengatakan, saya menjadi rasul, saya memberitakan Injil semata-mata karena anugerah Allah. Karena saya tidak tawar hati. Yang penting apa? Yang penting ialah saya tidak pernah memalsukan firman Allah. Dikatakan itu pada ayat yang kedua, saya tidak pernah memalsukan firman Allah. Ya. Dan hanya memberitakan kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, bacaan kita hari ini hendak berbicara tentang Injil yang diberitakan. Yang menerimanya melihat kemuliaan Allah, yang menolaknya tertutup oleh ilah zaman ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja dan kita semua, setiap orang percaya adalah orang-orang yang sudah menerima terang itu. Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Itu kita baca dalam Injil Yohanes. Perhatikan, dikatakan bahwa aku adalah terang dunia. Barang siapa ikut aku,
dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi tidak dikatakan bahwa dia tidak berjalan dalam kegelapan, lalu dia berjalan dalam terang. Tidak begitu. Yang dikatakan ialah dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup itu. Sehingga dengan kata lain, ketika kita terima Yesus, kita menerima terang. Sehingga terang itu menjadi bagian dari diri kita. Begitu juga gereja, komunitas umat Kristen yang memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil. Itu berarti pertama-tama kita sendiri harus hidup dalam terang. Kita menjadi bagian dari terang itu. Supaya kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Injil adalah terang dari Allah. Gereja juga harus menjadi terang. Gereja dari zaman ke zaman melintasi lorong waktu. Gereja tetap harus menjadi terang. Orang-orang Kristen, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah komunitas yang disebut jemaat atau gereja, harus tetap hidup dalam terang dan menjadi terang. Bukan hanya kita hidup dalam terang, tapi kita harus menjadi terang. Sederhana saja, apa fungsi sebuah terang? Apa fungsi kalau kita hidup sebagai orang-orang yang membawa terang? Apa bedanya kalau kita hidup dalam kegelapan? Terang itu membuat segala sesuatu menjadi jelas. Kegelapan membuat segala sesuatu tidak menjadi jelas. Dalam gelap semua hitam. Saya berkhotbah di sebuah gereja pakai toga hitam. Khotbahnya malam-malam. Mati lampu. Gelap semua. Orang tidak lihat saya di mimbar lagi. Untunglah ada clerical color yang putih di leher. Jadi jemaat bilang, oh beliau masih di mimbar. Dalam gelap semuanya tidak jelas. Tapi terang membuatnya menjadi jelas. Terang membuat kita bisa membedakan mana hitam, mana putih. Mana biru, mana merah. Maka gereja yang hidup dalam terang harus bisa membedakan. Orang-orang Kristen yang hidup dalam terang harus bisa membedakan mana benar, mana salah, mana adil, mana enggak adil. Mana jujur, mana enggak jujur. Yang kedua, terang memungkinkan kita juga bisa melangkah dengan tepat. Kita bisa dituntun. Kalau saudara berjalan dalam kegelapan, ada got situ, saudara jatuh, saudara nggak tahu. Tapi kalau saudara berjalan dalam terang, saudara bisa melangkah dengan tepat. Karena jalannya jelas terlihat. Terang juga memungkinkan kita untuk bisa melihat ke diri kita sendiri. Saya tidak bisa lihat kalau kancing baju saya copot satu, kalau saya hidup dalam gelap. Tapi kalau saya hidup dalam terang, begitu saya lihat kancing baju saya copot satu, saya segera betulin. Terang memungkinkan kita juga untuk mengintrospeksi diri. Injil itu membuat kita bisa hidup membedakan mana benar, mana salah. Mana jujur, mana enggak jujur. Mana adil, mana enggak adil. Injil itu juga membuat kita bisa melangkah dan tidak sesat di tengah-tengah kemungkinan-kemungkinan yang menyesatkan. Dan Injil itu juga memungkinkan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Sebelum kita mengkritik orang lain, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, kita lebih dulu mengintrospeksi diri kita. Oleh karena itu gereja yang menjadi terang, pertama-tama gereja sendiri harus hidup sebagai komunitas yang dikuasai oleh terang. Gereja adalah komunitas di mana orang-orang yang ada di dalam komunitas itu bisa hidup dalam terang. Bisa membedakan mana benar, mana salah, mana adil, mana enggak adil. Bisa memilih jalan yang tepat. Di tengah-tengah banyak pilihan.
jalan yang ada. Dan gereja juga adalah komunitas orang-orang yang dengan rela mengintrospeksi diri sebelum melihat dan mengkritik orang lain. Nah, Rasul Paulus bicara bahwa Injil itu bisa tertutup bagi orang-orang tertentu. Bagi siapakah Injil itu tertutup? Menurut Rasul Paulus, Injil itu tertutup bagi orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau ilah zaman ini pada waktu itu adalah ilah-ilah dari orang-orang Romawi, ilah orang Persia. Nah, kalau ilah zaman ini apa? Pada kita zaman modern ini, ilah zaman ini apa? PGI dalam sebuah konferensi gereja dan masyarakat merumuskan bahwa ada 3 ilah besar masa kini. Ilah yang pertama namanya materialisme. Orang makin hari materialistik. Materi menjadi ilahnya. Apa saja patokannya materi. Itu ilah modern yang pertama. Materialisme. Ilah kedua adalah hedonisme. Hedonisme, bahasa Yunani hedon artinya enak. Gaya hidup yang hanya maunya enak. Maunya hidup yang enak. Tidak mau bersusah payah, tidak mau berkeringat. Pokoknya yang penting enak. Dan ilah hedonisme ini dipicu dan dipacu oleh apa yang kita sebut teknologi. Teknologi membuat semua serba enak sekarang ini. Dulu ibu giling cabai pakai cobek. Sampai ibu keringatan. Bahkan sampai kadang-kadang keringat itu dicampur ke cabai itu. Sekarang teknologi blender. Enak. Ketika saya masih kuliah, saya diutus oleh sinode saya dari Ambon. Saya sudah jadi pendeta dulu baru diutus untuk melanjutkan studi di STT Jakarta. Dan setiap bulan saya dapat beasiswa dari Ambon. Kantor sinode Gereja Protestan Maluku di Ambon. Beasiswa itu mestinya nyampe ke saya itu tanggal 30-an. Tapi lebih sering beasiswa itu nyampe tanggal 40-an, 45, bahkan tanggal 60-an baru beasiswanya nyampe. Dan kalau saya sudah kehabisan duit, saya telepon ke Ambon. Masih pakai telepon engkol. Putar sampai keringat belum tentu nyambung. Kalau sudah nyambung, kantor sinode Ambon kirim uang pakai pos wesel. Pos wesel diantar kapal. Kapal dari Ambon 3 bulan sekali baru masuk ke Jakarta. Kadang-kadang pos weselnya nyampe, saya udah mati utang di warung-warung. Untunglah warung di sekitar kampus masih kasih utang. Sekarang dengan teknologi, Anda ke ATM, uang Anda sudah terkirim. Pakai e-banking, in-banking, m-banking, uang Anda sudah terkirim. Enak. Tapi sekarang menjadi ilah. Gaya hidup yang maunya enak. Dan ilah ketiga, kata PGI adalah ilah individualisme. Lolo, gue. 3 ilah itulah ilah masa kini yang membuat orang bisa tertutup untuk Injil. Tiga ilah itu juga bisa membuat gereja tertutup untuk Injil. Walaupun gereja itu yang khas memberitakan Injil. Makanya sekalipun kita gereja, sekalipun kita menyebut diri kita Kristen, hati-hati. Jangan sampai kita dibutakan oleh ilah masa kini. Sebab begitu kita dibutakan oleh ilah masa kini, kita tidak menjadi terang. Gereja tidak bisa menjadi terang lagi. Kalau gereja juga dibutakan oleh ilah masa kini.
Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang materialistik. Hamba-hamba Tuhan yang hedonistik. Hamba-hamba Tuhan yang individualistik. Tapi marilah kita hidup dalam terang. Tidak dibutakan oleh ilah masa kini. Tapi jangan salah paham. Materi itu bukan dosa. Kita butuh materi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa materi itu secukupnya. Dalam doa Bapa kami kita diajarkan berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Bukan yang banyak-banyak sampai makan nggak cukup, nggak habis-habis. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, doa Bapa kamu. Materi itu cukup. Bahkan ingat firman Tuhan juga berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Hidup enak, hedonisme. Hidup enak itu bukan dosa. Tapi Alkitab berkata, keringat dulu baru makan. Mau hidup enak, keringat. Keringat dulu baru makan. Banyak orang justru tidak mau keringat baru makan. Maunya keringat waktu makan. Memperhatikan kepentingan diri sendiri itu enggak salah. Hukum kasih mengatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita juga patut menghargai, mengasihi diri kita sendiri. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Intinya adalah gereja dan kita sebagai orang-orang Kristen, jangan lupa kita ini sudah menerima terang. Dari gelap terbitlah terang, kata ayat 6 dari bacaan kita tadi. Dan terang itu jugalah yang menerangi hati kita, menerangi komunitas kita, sehingga kita bisa melihat cahaya kemuliaan Allah, kata Rasul Paulus dalam ayat 6 bacaan kita tadi. Jadi tema hari ini hendak mengatakan bahwa gereja di sepanjang perlintasan waktu, sepanjang lorong waktu dari abad ke abad, gereja harus terus-menerus hidup dalam terang supaya dia menjadi terang. Gereja harus memerangi ilah masa kini, supaya ilah masa kini itu tidak menutupi pikiran orang-orang sehingga tertutup untuk Injil. Apalagi di zaman sekarang ini, kita harus ingat bahwa kita, gereja, harusnya menjadi terang. Seringkali terang kita itu padam. Jangan-jangan kita sendirilah terang kita padam oleh karena 3 ilah tadi, ilah masa kini. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kita sekarang ini, kita tetap diingatkan, marilah kita menjadi terang dunia. Karena kita sudah diterangi oleh Kristus. Nah, supaya kita menjadi terang, nomor 1 kita harus juga menerima terang itu. Paulus mengatakan dari gelap terbitlah terang. Terang itu dibuat Tuhan bercahaya dalam hati Paulus, sehingga Paulus bisa mengenal wajah kemuliaan Allah. Kita tidak mungkin menjadi terang kalau kita tidak lebih dulu diterangi oleh Tuhan. Saya suka pakai ilustrasi begini. Kita bilang bulan itu bercahaya, padahal bulan itu tidak bercahaya. Bulan itu hanya memancarkan cahaya matahari. Bulan itu disinari oleh matahari, lalu bulan itu memantulkan cahaya matahari itu ke bumi. Begitu juga kita. Kita bukan sumber terang itu. Kita diterangi oleh Tuhan. Hati dan pikiran kita diterangi oleh Tuhan.
supaya kita juga memantulkan terang itu kepada orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita dibutakan oleh ilah masa kini. Karena itu saudara, jadilah terang. Kiasan terang sangat jelas di Alkitab. Yesus Kristus berkata, kamu adalah terang dunia. Orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga terangnya menerangi seluruh ruangan. Begitulah kita. Bagaimana supaya orang Kristen menjadi terang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita dewasa ini? Ya, situasi dunia kita adalah situasi satu, pandemi COVID-19. Dua, intoleransi, radikalisme. Di tengah-tengah situasi seperti itulah kita menjadi terang. PGI menyebutkan 4 konsentrasi dalam sidang raya di Nias. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, ketidakadilan. Dan yang keempat adalah radikalisme. Itu 4 kondisi di mana kita jadi terang. Bagaimana gereja menjadi terang di tengah-tengah kemiskinan. Dan kemiskinan sekarang dipacu oleh pandemi COVID-19. Bagaimana kita tetap menjadi terang. Mari kita menjadi orang yang suka berbagi pada orang lain. Bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana orang lingkungan hidup makin rusak. Marilah kita menjadi orang-orang yang peduli sama lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, merawat lingkungan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi terang di tengah-tengah ketidakadilan. Mari kita berlaku adil. Mulailah berlaku adil di rumah sendiri, kepada pembantu, kepada sopir, kepada tetangga kita, kepada siapapun kita berlaku adil. Dan bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah radikalisme, intoleransi. Marilah kita menjadi orang yang toleran, orang yang terbuka untuk menghargai orang lain, menerima orang lain. Singkatnya, dalam situasi seperti ini, kita menjadi terang. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu, saudara, marilah khotbah hari ini mengingatkan kita bahwa secara pribadi maupun sebagai sebuah persekutuan yang namanya jemaat, yang namanya gereja, yang namanya PAUK Bojong Indah. Jangan lupa, Anda adalah terang dunia. Hati-hatilah, jangan sampai kita dibutakan oleh ilah masa kini. Amin. Jemaat Tuhan, mohon untuk berdiri bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Rap-Rap. Terima kasih semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kami, dan kami doa untuk hamba-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pakai, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami tetap menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam pemulihan mereka. Kami serahkan untuk Ibu Buha Penguribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Redesman Sitendaun, Bapak Rosman Samosir, Saudari Kristiana Estra Lukmana. Kami berdoa Tuhan berkati Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kwe, Saudari Santi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati juga Bapak Nok Persulesi. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Daniel, Ibu Deice dan Saudari Suryaningsih. Kiranya Tuhan melawat mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tuhan berkati bagi mereka. Tuhan juga berkati untuk setiap orang tua yang masuk hari tua mereka. Tuhan berkati mereka, berkati anak cucu mantu semua. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya. Berikan semangat yang sungguh-sungguh dalam masa tua mereka, sehingga mereka tetap bersyukur di hadapan-Mu Bapa di surga. Secara khusus untuk Ibu Ndula Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atalai Piopa, Ibu Jumaina, Ibu Aspita Butar-Butar, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosef PS, dan Ibu Karolina Deperasi. Tuhan tolong sehingga mereka tetap ada dalam kekuatan, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkatinya. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Saudara Rosadi, adik Tania, Ibu Nelly Damanik, Ibu Ami, Bapak Edi, dan Ibu Margareta Neparasi, Bapak Barus. Kami serahkan, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, Tuhan pimpin baik Bapak Ibrahim BS dan Bapak James Butar-Butar. Kami berdoa Tuhan berkati mereka semuanya dengan kekuatan, semangat dan jamah mereka, sembuhkan mereka. Yang diberkati kandungannya ibu-ibu yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkatinya. Ibu Ariancina Naisanu, Tuhan berkati. Ibu minta Kaut, Ibu Mariance Nafninu, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Ibu Krisnawati. Kami percaya bahwa Tuhan baik bagi mereka. Berikan kesehatan baik janin, baik ibu yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita. Tuhan berkati Ibu Ruth Dian Kristiani, Saudari Priska Agatha, Bapak Victor Naisanu, Ibu Maida Emmanuel. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dengan sukacita yang ada, sehingga mereka tetap bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Tuhan berkati dengan segala pergumulan untuk penanganan COVID yang ada. Kami berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka. Gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini melakukan ibadah, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka semuanya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berada dalam pengungsian karena bencana alam. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan iman bagi mereka, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Para janda, duda, fakir, miskin Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya tetap mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Pauk Sedekai kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Dan juga berdoa untuk jemaat Pauk Bojong Indah secara keseluruhan dalam pergumulan mereka dalam ekonomi, kesehatan anak-anak, studi anak-anak, bahkan masa muda, anak-anak muda yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan untuk teman hidupnya. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Program kerja dalam 2021 ini kami serahkan biar semuanya berjalan dengan baik. Bahkan seluruh penata layanan Tuhan, Engkau Allah yang memberkati sehingga mereka bekerja sama. Kuatkan iman percaya mereka sehingga mereka tidak takut, tidak khawatir.
tidak cemas dengan keadaan yang ada, tapi mereka tetap bersemangat untuk mau melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Pokok Bojong Indah, Tuhan berkati dalam pengurusan perpanjangan akta yang ada. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Bahkan program-program yang ada Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati untuk panitia pembangunan dan panitia renovasi. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka saat ini tanpa terkecuali. Kalaupun kami dibatasi dengan ruang waktu yang ada, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas. Kuasa Allah terus melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Khususnya pada hari ini, biarlah sukacita mereka semakin bertambah-tambah ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan. Maka diberkatilah kehidupan mereka dalam pekerjaan rumah tangga yang ada, baik suami, baik istri, baik anak-anak yang ada. Ikatkanlah mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga terjadilah keharmonisan di setiap rumah tangga yang ada. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur juga pada hari ini hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Tuhan memberkati mereka semuanya masing-masing dengan jeripainya. Tuhan perhitungkan itu Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita hendak memberikan persembahan syukur kita. Kita memberi karena menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Hayatilah semua pengorbanan dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Karena itu, marilah kita menyatakan rasa syukur dan terima kasih dengan persembahan yang akan kita berikan saat ini. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyikan kidung jemaat dari 367 bait 1. Persembahan kita ini. Bapa Surgawi, kami telah kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini, melewati para pelayan Tuhan yang tidak pernah lelah melayani kami ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami atas nama Gembala, Majelis Jemaat Pokok Bojong Indah, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan ibadah online pada pagi hari ini. Untuk hambanya Bapak Pendeta Markus Kauri, Bapak Pendeta Elzera Prap, dan untuk pro kantor Saudari Neta, pemain musik Saudari Rani, dan untuk perlengkapan Bapak Miklon Faru. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Gembala Jemaat dan seluruh majelis Jemaat PAUK Bojong Indah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki hari ulang tahun periode dari tanggal 8 Februari sampai 14 Februari 2021. Ibu Rutdian Kristiani 10 Februari, Saudari Priska Agatha 10 Februari, Bapak Victor Naisanu 10 Februari, Ibu Maedah Immanuel 12 Februari. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan datang pada pengutusan. Melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita menjadi gereja yang hanya berfokus kepada Yesus sebagai pusat pemberitaan, tanpa dihalangi dengan perbedaan denominasional, dan menjadi gereja yang mampu mengadvokasi dan mendampingi masalah umat supaya diakonia gereja menjadi transformatif, sehingga firman Tuhan terus bercahaya dalam segala keadaan. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan bait 4. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menghangatkan hati saudara dan membuat saudara bergembira. Kasih dan kesetiaan Allah senantiasa menaungi dan memelihara saudara. Kuasa dan karya Roh Kudus senantiasa menjaga dan membimbing saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada
bersama jemaat dan majelis jemaat PAUG Bojong Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Elzera Raprap. Tuhan Yesus memberkati. Untuk seluruh keluarga besar PAUG Bojong Indah, ibadah online pada minggu pagi yang merupakan minggu transfigurasi telah selesai. Silahkan bersaat teduh, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Minggu depan kita akan memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini dengan penghayatan akan pengorbanan Kristus bagi kita. Salam sehat, tetap jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya.